siapkan hati kita Bapak Ibu, kita mau datang menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kami merenungkan bersama-Mu Tuhan, ada cinta yang tidak akan pernah pudar dalam hidup kami, yaitu cinta sejati dari-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini hati kami dan penyembahan kami pada malam hari ini Bapa yang baik. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat, haleluya, semakin ku menjauh dari-Mu. Sekali lagi kita katakan haleluya, haleluya. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh dari-Mu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dari-Mu. Tak teruji lalui rintangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dari-Mu. Oh, tak teruji lalui rintangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Oh, sekali lagi kita katakan, saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakan. Oh, berjalan sendiri, seakan ku mampu. Oh ya Yesus, semakin berat beban hidupku. Oh, semakin ku menjauh dari-Mu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dari-Mu. Oh, tak teruji lalui rintangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak cinta yang diajarkan di dunia ini Tuhan. Namun kami mau belajar dan yakin percaya
Ada cinta sejati yang luar biasa Tuhan, yaitu cinta darimu Tuhan Bapa yang baik. Cinta yang tidak akan pernah dapat kami dari dunia ini Tuhan. Kami percaya Bapa, melalui proses setiap rintangan hidup kami, Engkau ada, kasih-Mu besar, cinta-Mu luar biasa yang menguatkan setiap hati kami pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan. Haleluya, dengan lembut dan dari hatimu katakan haleluya. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang dari pribadimu yang luar biasa, oh, telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Sembah, haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Oh, Yesus Bapa, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. Haleluya, cinta-Mu terbesar, cinta-Mu luar biasa, syukur kami naikkan, syukur kami Yesus. Ya Allah ya Bapa ya Roh Kudus, Engkau Allah yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami kuat karena kasih-Mu, kami kuat karena cinta-Mu. Syukur kami Bapa, kami bangga punya Allah seperti Kau. Haleluya. Oh, Yesus yang terbesar, Yesus yang termanis, Yesus yang termegah. Oh, cinta-Mu ya Tuhan, kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Kau. Dimuliakan, kami agungkan, ya Allah Bapa ya
Yesus, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Iyalah Bapa Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Oh, Engkau rela mati di kayu salib demi kami ya Tuhan. Darah-Mu tercurah. Oh Yesus, cinta-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, darah-Mu melayakkan kami Tuhan. Ya dalam Bapa, ya siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Bapa? Hingga Kau tebus kami Tuhan. Tubuh-Mu penuh luka, darah-Mu tercurah demi menebus setiap kami ya Tuhan. Dengan darah-Mu Kau jadikan kami berharga. Dengan darah-Mu yang suci Kau jadikan kami berharga. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami punya Yesus seperti Engkau Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau ya Bapa. Tiada Allah lain di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Oh Yesus, syukur bagimu ya Bapa. Oh, kami percaya Tuhan, kalau burung di udara boleh Tuhan pelihara. Haleluya. Kalau bunga-bunga di ladang boleh Tuhan pelihara juga Tuhan. Demikian kami juga Bapa, kami percaya Engkau Tuhan akan selalu menolong setiap kisah hidup kami Tuhan. Amin. Setiap musim berganti, Haleluya. hari berganti hari. Terima kasih. Setiap waktu, setiap detik, Kau Yesus yang selalu menguatkan kami. Kau Tuhan yang selalu menolong hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
iman sepenuh katakan, Tuhan selalu menolongku. Amin ya Tuhan. Selalu menjagaku. Selain di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Dengan yakin Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan Bapak Ibu, haleluya. Musim akan selalu berganti, dan ini yang kami yakini Tuhan. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Oh, ku yakin Tuhan memberkati. kami yakin Tuhan. Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena Kasih-Nya. Sekali lagi kita katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. dan ini yang akan tetap abadi ya Tuhan. Tetap abadi, Haleluya. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Mari kita sama-sama yakini. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan Yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih. dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Dengan penuh keyakinan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan Tuhan selalu, oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Dengan yakin katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu
selalu menolong. Haleluya. Menjagaku. Kalau tidak seizin-Mu ya Tuhan, sehelai rambut pun tidak akan pernah terjatuh ya Bapa. Begitu besar penyertaan-Mu dalam hidup kami, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu katakan dengan iman, Tuhan selalu. Ya Yesus, selalu Kau jagai hidup kami ya Bapa. Sekali lagi katakan dengan hati terdalam, Tuhan selalu menolongku. Ya Yesus, selalu menjagaku. Seolah di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan hati kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dengan iman katakan lagi, oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sembah Dia. Haleluya. Yesus, Bapa kami ya Tuhan, Kau ada di setiap musim hidup. Haleluya, haleluya. Kau Yesus yang selalu menolong kami. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Oh Yesus, syukur kami.
kami. Haleluya. Oh, terima kasih. Oh, Yesus Bapa. Kami percaya Kau Tuhan, Engkau Allah yang memegang tangan kami. Ya adalah Bapa, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya ya Yesus. Syukur, sembah Kau ya Tuhan, sembah Kau ya Yesus. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang akan menolong hidup kami ya Tuhan. Engkau ada di setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Takkan terlambat, takkan terlambat pertolongan-Mu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau Allah yang besar, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Ya Yesus, ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh ya Yesus, syukur. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja bagi setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Waktu-Mu adalah yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Meski mata ini belum melihat, namun hati kami yakin, iman kami yakin kepada-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku,
kuasa-Mu sempurna ya Bapa. Katakan dengan iman, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik, seturut kehendak. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat. Oh ya Bapa, kuasa-Mu sempurna bagi kami. Dengan iman katakan, percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik, seturut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu sempurna di dalam hidup kami Bapa. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami boleh datang pada malam hari dengan segala pergumulan kami ya Bapa, dengan segala kelemahan kami Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan membukakan jalan keluar bagi kami Tuhan. Tidak ada masalah yang lebih besar selain nama Yesus Tuhan. Kami percaya tidak ada Goliat yang terlebih besar di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar seperti Daud Bapa. Kami yakin Tuhan Yesus akan selalu ada bersama kami, akan selalu ada di pihak kami Tuhan. Karena Engkaulah Bapa ya kami yang baik, Bapa kami yang sangat kami cinta ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang sangat kami cinta Tuhan. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, dengan iman kata tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidup
tangan untuk cinta Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang kita sama-sama dengan hormat untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidup kami. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, katakan Bapakku yang baik. Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Tak pernah. Saya serahkan dengan hormat kepada hambanya Ibu PDP Fenis Agala. Kasih setia-Mu, amin, lu nyata dalam hidupku. pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji menyembah benar. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala sidang kita yang sudah mempercayakan saya. Mungkin untuk ibadah worship night ini saya perdana dipercayakan Bapak Gembala kita untuk menabur firman Tuhan di ibadah worship night. Puji Tuhan Bapak Ibu, di layar sudah ada tema firman Tuhan hari ini. Kita akan mempelajari pelajaran kemah suci dengan judul Pola yang berulang dan ukuran rohani. Di sini kita lihat definisinya dulu, baru kita masuk nanti pembacaan ayat firman Tuhan. Apa itu pola yang berulang dalam pelajaran kemah suci? Pola yang berulang dalam kemah suci atau tabernakel menekankan bahwa Tuhan Allah tertib, kudus, dan konsisten untuk memberikan blueprint atau cetak biru surgawi yang menunjukkan jalan keselamatan bagi manusia. Jadi kalau dibilang pola yang berulang Bapak Ibu, ini adalah kemah suci itu gambaran, ya gambaran ataupun cetak biru. Inilah nanti surga seperti ini gitu, pola surgawinya. Kita baca satu ayat di Ibrani 8 ayat yang kelima next. Bapak Ibu boleh lihat di depan. Kita baca bersama-sama Ibrani 8 ayat 5 dengan suara yang kuat. 2, 3 ya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya,
bahwa Engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi di sini kemah suci itu merupakan bayangan atau contoh bahwa inilah nanti pola surgawi. Ya, jadi kita pola yang berulang itu ada dua sini yang saya akan bahas. Pertama yaitu pola surgawi. Pola surgawi itu yang pertama itu adalah kesungguhan, pertama ketaatan. Nanti yang kedua baru kesungguhan hormat kepada Allah. Kita tidak usah membaca ayatnya semua. Bapak Ibu saudara-saudari bisa lihat di depan ada ayatnya bahwa ketaatan. Jadi pola surgawi itu adalah ketaatan, di mana Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kemah suci dan tidak meleset Bapak Ibu. Jadi pas apa yang diperintahkan Tuhan, buat kemah suci ukurannya seperti ini, warnanya seperti ini. Jadi Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk membangun kemah suci itu pas, begitu tepat, tidak melenceng. Bahkan di situ gambarannya untuk saat ini adalah di Matius 7 ayat 21 bahwa kita itu untuk sampai kepada Bapa di surga tidak boleh hanya sekedar percaya saja, karena iblis pun percaya kepada Tuhan. Tapi yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan di Matius 7 ayat 21 adalah, saya tebalkan di situ, melakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemah suci itu dibuat ada pola surgawi. Kalau tidak taat, tidak sampai kepada tujuan, yaitu kehendak Bapakku yang di surga, atau melakukan kehendak Bapa. Jadi ketaatan itu sangat penting Bapak Ibu untuk sampai kepada kerajaan surga. Kemudian yang kedua next, pola surgawi itu. Jadi pola berulang itu yang pertama adalah pola surgawi. Kesungguhan atau hormat dalam ibadah. Di sini firman Tuhan saya bacakan Imamat 16 ayat 2. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Maksudnya Bapak Ibu, kalau datang kepada Tuhan di ruang kudus itu, ya, karena setelah ruang kudus ada ruang maha kudus, ada tabir di situ. Itu firman Tuhan di dalam imamat tidak boleh sembarangan. Ya, konsekuensinya adalah mati. Itu mati jasmani langsung. Untuk di Ibrani 12 ayat 28 itu bisa Bapak Ibu baca bahwa kita yang terakhirnya kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu jangan kita bilang ini kan udah zaman kasih karunia. Justru Bapak Ibu zaman kasih karunia memang kita bermain-main beribadah nggak langsung mati. Zaman dulu masuk ke ruang kudus itu kalau bermain-main saja nggak sungguh-sungguh, nggak menyucikan dirinya, nggak kudus di situ, ya seperti anggap enteng hadirat Tuhan di situ, langsung mati jasmani di situ. Kalau zaman perjanjian lama. Untuk saat ini ya mau bermain-main pun kita beribadah, siapapun bermain-main memang nggak mati secara jasmani, tetapi mati rohaninya, mati berkatnya, kutuk yang datang. Jadi Bapak Ibu ini sangat penting. Kita beribadah itu dengan hormat dan takut. Memang ini zaman kasih karunia, bukan berarti karena zaman kasih karunia kita anggap enteng. Enteng kok hadirat Tuhan. Kalau aku main-main nanti tinggal minta maaf aja sama Tuhan, tinggal minta ampun. Ampuni aku Tuhan, aku udah bermain. Kata firman Tuhan begini, Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Jadi kalau kita bermain-main ada konsekuensinya, bermain-main di dalam hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu, karena hadirat Tuhan itu sangat berat ya. Pernah saya kirim ke grup GBI Immanuel, hadirat Tuhan itu berat. Gak bisa kita anggap sepele. Ya Bapak Ibu, bahkan saya minggu semalam saya berkhotbah di pemuda, iblis aja belum datang Tuhan, masih jauh berapa kilometer, Tuhan mau hadir, mau hadir di daerah Gerasa itu. Iblis tahu Tuhan hadir, dia aja hormat, bersujud, dia tiarap sampai ke tanah. Masa kita kalah sama iblis? Iblis saja hormat dan takut dengan kehadiran Tuhan. Pada saat kita memuji menyembah Tuhan, bersekutu secara bersama dan secara pribadi,
Tuhan hadir. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan hadir, itu kan firman Tuhan. Aku hadir pada saat kita berkumpul. 2-3 orang saja berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Masa Tuhan hadir kita dengan firman Tuhan, pura-pura baca Alkitab. Padahal bukan Alkitab yang dibaca, notifikasinya WA, chat, bahkan bolak-balik keluar kamar mandi. Ya, bolak-balik keluar, entah apa yang diurusinya. Ya, kemudian anggap sepele gitu, bercakap-cakap dia dalam ibadah, dalam penyembahan, dalam firman Tuhan, tak kemana pikirannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu, mau berdoa pun dia berdoa puasa 40 hari 40 malam, tapi kalau dianggap enteng hadirat Tuhan, mati. Enggak mati jasmani, rohnya mati, kering dia. Ya Bapak Ibu, jadi di sini untuk pola sorgawi, bayangannya zaman dulu tidak boleh sembarang datang beribadah, gak boleh main-main, gak boleh seperti anggap enteng beribadah kepada Tuhan. Sekarang pun tetap kita harus hormat dan takut kepada Tuhan. Yang kedua, untuk pola berulang itu adalah pola keselamatan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat gambarnya ya Bapak Ibu. Ada halaman. Kalau di situ ada halaman. Jadi di halaman ini ya artinya, jadi Tuhan itu datang ke dunia ini menebus dosa kita. Dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib, itu sama dengan korban bakaran. Itu yang dibakar itu adalah domba. Ya, ada yang dibakar di situ, ada yang dikorbankan. Jadi pelataran halaman ini berbicara tentang korban bakaran dan bejana pembasuhan. Artinya kita dibenarkan di Galatia 2 ayat 16, dibenarkan oleh karena iman. Ya Bapak Ibu, kenapa karena iman? Karena kita percaya darah Kristus yang mengampuni segala dosa kita, kita dibenarkan. Jadi gambaran kemah suci itu, tabernakel itu pada saat zaman dahulu kalau mau minta ampun kepada Tuhan harus ada korban, yaitu domba dibakar. Sekarang kita minta ampun sama Tuhan, kenapa kita yakin dosa kita diampuni? Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib sehingga kita dibenarkan. Kemudian pola keselamatan masuk ke ruang kudus. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya, di ruang kudus ada 3 alat ya Bapak Ibu. Situ ada meja roti, kandil atau pelita emas, mezbah dupa. Itu artinya bahwa setelah kita diselamatkan, setelah kita dibenarkan, kita itu harus masuk ke ruang kudus itu Bapak Ibu. Nah, ada ruang kudus dan di situ kita ya, di situ kita bersekutu. Bersekutu, situ ada kehidupan rohani. Dan firman Tuhan berkata, meja roti itu Matius 4 ayat 4, meja roti itu berbicara firman. Kemudian Ibrani 10 ayat 25 ada pelita emas. Seperti gambar pelita di situ Bapak Ibu sebelahnya, di situ berbicara tentang ibadah. Ya Bapak Ibu, jadi kalau ada umat Tuhan bilang, gak penting ibadah, cukup sekali seminggu. Ya, nanti saya singgung tentang ukuran rohani. Kenapa sih penting ibadah ini? Kenapa gak sekali seminggu saja atau sekali sebulan beribadah? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Yohanes 4 ayat 24, mezbah dupa. Kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kemudian masuk pola keselamatan yang ketiga adalah ruang maha kudus. Di sini berbicara tabut perjanjian. Artinya pusat kehadiran Tuhan, Shekinah atau Holy of Holies. Ibrani 10 ayat 19 ayat 21. Yesus sendiri ya yang menjadi tabir, terbelah 2. Begitu. Jadi dirinya sendiri tabir supaya kita bisa langsung berkomunikasi, beribadah kepada Tuhan, tidak ada pembatas lagi. Begitu. Kita masuk slide selanjutnya, next. Ya, tadi pola berulang. Saya ingatkan kembali, pola berulang itu artinya bayangan, ya, kayak maksudnya bayangan bagaimana gambaran. Jadi contoh untuk pola surgawi, mau ke surga itu bukan sekedar percaya tapi kita harus taat melakukan firman Tuhan. Dan pola yang berulang itu artinya pola keselamatan. Inilah gambaran keselamatan kita yang kita lakukan secara rohani. Selanjutnya
ukuran rohani seseorang. Ukuran rohani seseorang, kemah suci atau tabernakel adalah gambaran dari kehidupan rohani. Ukuran rohani seseorang, kita adalah bait Allah. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 3 ayat 16, 2-3 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita ini sebenarnya bait Allah, Bapak Ibu. Zaman dahulu bait Allah itu inilah kemah suci. Minggu semalam kan ada penyebutan kemah suci, ada Ka'bah, ada rumah Allah begitu. Bait Allah itu kita, ya, kitalah bait Allah. Jadi ukuran rohani seseorang itu, ya, bisa dilihat dari pola tabernakel. Kita tidak lepas dari pola tabernakel atau kemah suci. Next, pertama, ukuran rohani seseorang atau bisa dikatakan satu, apakah dia itu Kristen halaman. Nah ini dia, kalau Kristen halaman itu bisa kita lihat dia masuk dulu ke pintu gerbang. Pintu gerbang itu yang sebelah sana Bapak Ibu, yang sebelum mesbah korban bakaran, masuk dulu pintu gerbang, nanti selanjutnya ada gambarnya pintu gerbang, the gate. Artinya kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi kalau dibilang Kristen halaman, prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Aku percaya Yesus menjadi Tuhan Juru Selamatku. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, masuk ke mesbah korban bakaran. Dia percaya Yesus sudah mengampuni dosaku. Aku tidak lagi hidup yang lama, aku hidup yang baru. Segala dosa-dosaku sudah diampuni Tuhan. Tidak sampai di situ, Kristen halaman itu maju lagi menjadi ambil tindakan selanjutnya, itu adalah baptisan selam, atau di situ ada seperti wadah, dia ada air di situ, itu namanya bejana pembasuhan atau baptisan selam. Ya, next, selanjutnya ada gambarnya itu Bapak Ibu supaya kita paham. Ada tertulis pintu gerbang, itulah the gate, pintu gerbang. Percaya Yesus. Setelah percaya Yesus, dia percaya itu ada mesbah korban bakaran. Yesus menjadi domba sembelihan. Dia sudah disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan masuk kepada berikutnya adalah bejana pembasuhan, kita dibaptis selam, bukan percik, ditenggelamkan. Itu kalau sampai di situ yang kita lakukan, hanya sampai di situ, kategori ukuran rohani kita adalah Kristen halaman. Apakah cukup kita hanya sebagai Kristen halaman? Tidak cukup ya Bapak Ibu. Kita harus bertumbuh lagi ke yang kedua, Kristen yang ada di ruang kudus. Ya, kita harus bertumbuh. Jangan hanya puas di Kristen halaman. Kita harus maju lagi masuk ke ruang kudus. Untuk masuk ruang kudus ada tahapnya. Ya Bapak Ibu, untuk masuk ke ruang kudus, di sini ruang kudus ini adalah pertumbuhan rohani dan pelayanan. Di sini disucikan. Tadi di Kristen halaman itu kita dibenarkan karena korban Kristus, bukan karena kebaikan kita. Kita sudah percaya Yesus, minta ampun kepada Tuhan, kita dibaptis selam. Kemudian kita mau masuk ke ruang kudus, dimulai dari pintu kemah suci. Ya, pintu kemah suci di situ Bapak Ibu. Ada tulisannya kan Bapak Ibu, pintu kemah, baru masuk ruang kudus. Di pintu kemah ini kita dipenuhi oleh Roh Kudus atau dikatakan baptisan roh. Setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita berbahasa roh, dipenuhi ke Roh Kudus, kemudian kita masuk lebih dalam lagi ke meja roti. Ya, ada meja roti, ada pelita emas, ada mesbah dupa. Dan di sini Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, boleh Bapak Ibu catat, ada Bapak Ibu fotokan. 3 alat itu yang ada ruang kudus itu dilapisi dengan emas murni. Kalau di halaman Bapak Ibu belum dilapisi emas murni, artinya kalau sudah dilapisi emas murni, bahwa kalau kita sudah masuk kepada ruang kudus, kita Kristen yang hidup kita dipimpin oleh roh.
Kalau di halaman masih karya Roh Kudus bersifat temporer. Tapi kalau udah masuk ke ruang kudus, kita dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus, yang kelihatan bukan daging kita. Yang kelihatan adalah sifat ilahi Kristus, sehingga hidup kita menghasilkan buah. Ya, di ruang kudus ini next selanjutnya. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi, inilah gambarannya Bapak Ibu, pintu kemah itu. Ya. Ada baptisan Roh Kudus, next lagi. Di sini sudah mulai bertumbuh rohani, ada pertumbuhan rohani. Di sini ada pelayanan. Karena ibadah juga pelayanan, baca firman Tuhan juga pelayanan, menyembah juga pelayanan, ya, ibadah bersama juga pelayanan. Di sini sudah ada keintiman atau intimasi, sudah ada persekutuan kita kepada Kristus. Ada kandil, ada pelita emas, melambangkan persekutuan itu ibadah bersama. Jadi di tempat ini ada 3 ibadah ya Bapak Ibu, minimal sebenarnya harus kita ikuti minimal 3. Tambahannya nanti sekali sebulan adalah KKS gabungan, itu jadi 4. Ya ada, jadi pelita emas itu persekutuan bersama, komsel, KKS gabungan, worship night, ibadah raya. Kalau pemuda tambah ibadah pemuda, kalau sekolah minggu ibadah sekolah minggu. Kita harus bertekun sebenarnya ya Bapak Ibu. Ini juga next slide selanjutnya, meja roti sajian, melambangkan firman Tuhan atau makanan rohani kita, membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan. Itulah makna dari meja roti sajian. Baik, next selanjutnya, ukuran rohani seseorang juga, ini masih di ruang kudus, mesbah dupa. Jadi ada alat yang ketiga itu mesbah dupa. Di sini melambangkan doa, pujian, penyembahan atau kehidupan doa kita yang terus menerus. Ya, Bapak Ibu, untuk yang 3 ini, ya, Bapak Ibu udah masuk kepada keintiman ini. Ya, ada ketekunan. Jadi kalau seseorang masih berat untuk ibadah bersama, masih berat baca Alkitab, masih berat untuk berdoa secara bersama ataupun pribadi, berarti dia belum masuk ke ruang kudus. Kalau ada jemaat Tuhan berkata demikian, contoh, untuk apa sih ibadah tiap hari? Buang-buang waktu. Ya, ada seperti itu Bapak Ibu. Buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Terus belum lagi kolekte. Berapa kali uang saya habis itu nanti kolekte. Jadi nanti yang alasan Kristusnya begini. Nanti nggak ada waktu untuk me time and family time gitu. Gak ada waktu untuk diriku, tidak ada waktu untuk keluargaku. Padahal Bapak Ibu kan masih ada hari Senin, masih ada hari Rabu Kamis, masih ada hari Sabtu untuk keluarga dan untuk diri. Kenapa sih berat sekali Selasa, Jumat, Minggu, ya, tambah lagi ada ibadah kita 2 puasa hari Sabtu. Kenapa berat? Karena dia belum ada di ruang kudus, dia masih di Kristen halaman. Ya, dia masih Kristen halaman, dia belum paham itu bagaimana pentingnya 3 alat ini, ibadah ini. Ibadah di persekutuan bersama, ibadah di meja roti atau pembacaan firman, mendengar firman, melakukan firman, bahkan di doa pujian penyembahan. Karena dianggap ibadah itu merupakan kewajiban. Kalau kita menganggap ibadah itu Bapak Ibu kewajiban, berat memang, berat kali melaksanakan dengan tekun 3 ibadah itu. Berat. Tapi kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, paradigma kita berubah. Ibadah ini yang di ruang Maha Kudus, ya, ibadah bersama, firman Tuhan, doa pujian penyembahan, ini merupakan kebutuhan. Kita sama-sama katakan kebutuhan, 2 ya. Kebutuhan. Ibaratnya begini loh Bapak Ibu, makan kebutuhan atau kewajiban? Bisa kita hidup gak makan? Bisa. Kalau kita gak makan sebulan, apa yang terjadi? Tambah gemuk ya Bapak Ibu ya, tambah sehat gitu ya. Sebulan aja gak makan.
Kenapa kita harus makan? Aku malas sekali makan ini. Kayaknya terpaksa kali aku makan. Udahlah ini makan ini aku anggap sebagai kewajiban. Mana ada orang bilang makan itu kewajiban. Tapi makan itu adalah kebutuhan. Kalau kebutuhan berarti kita terus menerus ada rasa lapar kan Bapak Ibu, sama makan, minum. Kan ada rasa makan pun kita ada waktunya lapar lagi, makan lagi, kita minum haus lagi. Jadi kalau kita berada di Ruang Kudus, tidak ada kalimat yang keluar dari mulut kita, banyak kali ibadah ini. Kayak mana pun ibadah ini di Immanuel ini, di gereja sana coba sekali seminggunya. Ini kok banyak kali. Dia berpatokan dibandingkan sama gereja sana. Dia tidak baca firman Tuhan. Kristen mula-mula ibadahnya itu tiap hari Bapak Ibu. Bukan 4 kali seminggu, bukan 3 setiap hari. Makanya mereka itu imannya bertumbuh, terjadi mujizat, terjadi breakthrough atau terobosan dalam dirinya. Terjadi hal-hal yang supranatural. Ini enggak, dia doanya pengen Tuhan adakan keajaiban Tuhan. Jawablah doaku Tuhan, aku punya kebutuhan A, B, C, D, E, F, G. Tapi ibadah agak terpaksa dia. Dianggapnya ibadah itu kewajiban bukan kebutuhan. Bagaimanalah itu? Mau Tuhan lakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan dia. Ya Bapak Ibu, ya di sini kita introspeksi dirilah. Saya juga belajar di sini Bapak Ibu. Secapek apapun kita Bapak Ibu dalam pekerjaan, selelah apapun kita, seberat apapun masalah kita Bapak Ibu, ingat kita butuh Tuhan, kita butuh ibadah, bukan kewajibannya beribadah tapi kebutuhan. Kita butuh baca Alkitab setiap hari, kita butuh mendengar firman Tuhan, kita butuh melakukan firman Tuhan, kita butuh doa, pujian, penyembahan. Kita butuh, kenapa? Karena kalau kita jadikan hal itu tadi menjadi kebutuhan, itu ada tudung Bapak Ibu. Ya, ada tudung. Nanti di pelajaran selanjutnya nanti Bapak Ibu lihat itu ada gambarannya. Ini kan masih apanya, ada tudung yang seperti itu kelihatan, tenda atau tudung. Apapun masalah yang menimpa kita Bapak Ibu, kalau kita tekun membaca Alkitab, beribadah, tekun untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ada hujan, ada petir, ada matahari, gimana orang di dalamnya? Terasa menurut Bapak Ibu? Terasa kena hujan, terasa kena matahari panas, gak terasa kan Bapak Ibu? Tapi kalau Kristen halaman Bapak Ibu, udahlah, datang hujan sakit dia, matahari pun sakit, ya petir gosonglah dia di situ. Jadi orang-orang yang masih di halaman itu bisa murtad, bisa tinggalkan Tuhan. Kecewa aku sama Tuhan, tak dijawab doaku. Udahlah, masalahku gak ditolong, kok kayak gini aku, hanya tuntutan aja sama Tuhan, tuntutan. Ya, kurang ada pembelaan di situ. Tapi kalau kita masuk di Ruang Kudus, seperti itu tadi tudung itu, hidup kita dijamin Bapak Ibu. Masalah kita Tuhan yang urus. Amin. Masalah pasti datang ya, tapi Tuhan itu akan melakukan pembelaannya. Jadi kita tenang, walaupun ada banyak masalah, kita tenang, kita nggak stres, kita nggak khawatir, kita nggak takut karena kita ditudungi. Ya, ada perlindungan Tuhan. Next selanjutnya di Ruang Maha Kudus. Ada pintu tirai. Sebelum masuk ke Ruang Maha Kudus ada perobekan daging. Yesuslah gambarannya. Makanya waktu Tuhan Yesus salib, gempa bumi, tabir di bait Allah itu robek. Artinya bahwa kita dimampukan Yesus untuk perobekan daging kita. Ya Bapak Ibu, bukan kekuatan kita untuk menyangkal diri kita mati ke daging kita, bukan kekuatan kita, tapi Tuhan Yesus yang memampukan kita karena dagingnya juga sudah robek Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada yang bilang berat. Firman Tuhan itu tidak berat Bapak Ibu. Yang bilang berat itu masih di Kristen halaman. Tapi kalau kita masuk menjadi Kristen di Ruang Kudus, firman Tuhan itu tidak berat karena apa? Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang memampukan kita Bapak Ibu. Makanya sifat Kristus yang ada, bukan daging kita lagi. Baik, selanjutnya di Ruang Maha Kudus itu ada puncak keintiman disempurnakan. Artinya
tabut perjanjian, ketaatan mutlak atau hadirat Allah, kehidupan total berserah, hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan hidup yang memuliakan Allah. Inilah yang kita kejar Bapak Ibu. Setelah ruang kudus, kita akan mengarah kepada kesempurnaan. Namanya ruang maha kudus. Bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kekuatan Roh Kudusnya. Di sini next selanjutnya, ukuran rohani di halaman atau pelataran atau bayi rohani. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kita masih di halaman atau menjadi Kristen halaman, kita masih bayi rohani. Firman Tuhan berkata, nanti kita baca ayatnya 2 Petrus 3 ayat 18, tapi saya selesaikan dulu pembacaan ini. Kita jangan tetap di posisi halaman, harus bertumbuh secara rohani, yakni masuk ke dalam ruang kudus. Di ruang kudus dan maha kudus ada tudung atap kemah suci yang menandakan ada perlindungan Tuhan, kesucian dan karya Kristus dalam hidup kita. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau di halaman susah untuk hidup kudus, berat. Tapi kalau kita masuk ruang kudus, Roh Kudus itu yang memimpin kita, itu yang memampukan kita untuk hidup benar, hidup kudus, dan kita dimampukan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Next selanjutnya kita baca bersama-sama 2 Petrus 3 ayat 18, 2-3 ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Jadi ini perintah Tuhan Bapak Ibu. Jangan kita puas hanya di Kristen halaman, cukup saja aku terima Yesus, cukup saja aku dibaptis selam. Setelah itu kita harus masuk ke langkah yang lebih dalam, dan itu kita namanya bertumbuh. Kita harus masuk ke dalam ruang kudus. Kita bertekun ya Bapak Ibu, bertekun di situ. Itu perintah Tuhan di Petrus 3 ayat 18. Next selanjutnya. Ini kita logika dulu ya Bapak Ibu, kita mainkan dulu logika kita. Seandainya kita ibadah hanya ibadah bersama, ini masih contoh ibadah bersama, sekali seminggu, anggaplah 2 jam. Ya, walaupun 2 jam 15 menitnya kita hari Minggu, anggap aja 2 jam. Ibadah worship night 2 jam, ibadah komsel 2 jam. Kita pilih dari 3 ibadah, ini contoh ya Bapak Ibu, hanya satu aja. Saya pilih 1 dari 3 ibadah di GB Immanuel. Kalau kita hanya ibadah saja sekali seminggu, contohnya saya hanya memilih ibadah raya, udah cukup dah itu sama saya, udah hebat kali itu. Berarti dalam 1 kali seminggu itu kan 2 jam. 1 tahun 52 minggu kali 2 jam. Atau 1 kali ibadah. Kalau dihitung-hitung itu 104 jam. Dibagi 24 sama dengan 4 hari dalam 1 tahun. Cocok gak kayak gitu Bapak Ibu? 1 tahun kita cuma 4 harinya kita beribadah. Karena kita pilih 1 kali seminggu ibadah. Tapi jikalau kita minimal memilih ibadah 3 kali seminggu, 1 tahun 52 minggu kali 6 jam. 2 kali 3 kali ibadah 6 jam. Kita ikuti ibadah raya, ibadah worship night, ibadah komsel, ya minimal itu ya Bapak Ibu. Berarti kita dalam 1 tahun itu ada 320 jam, 312 jam dibagi 24 karena 1 hari itu 24 jam. Berarti dalam 1 tahun kita beribadah hanya 13 hari. Cukupkah itu? Tidak cukup. Tambahannya apa Bapak Ibu? Di bawahnya itu kita harus bertekun dalam doa selain ibadah bersama yang 13 hari tadi. Kita harus bertekun dalam doa, pujian, penyembahan firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Tidak hanya di gereja hanya berdoa, tidak hanya di gereja saja memuji Tuhan, tidak hanya di gereja saja baru buka Alkitab. Di rumah kita pun, di pekerjaan kita pun, di sekolah kita pun, kita harus biasakan kita berdoa. Berdoa kalau di jalan gak mungkin tutup mata. Apalagi dalam bawa mobil, bawa kereta. Berdoa itu seperti bercakap-cakap sama Tuhan. Tuhan terima kasih ya engkau baik. Atau menyembah. Baik kali engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atau menyembah. Atau memuji Tuhan. Aku naikkan syukurku. Nyanyi lagu-lagu rohani. Dan baca firman Tuhan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu agak berat mungkin ya bawa Alkitab ke pekerjaan atau ke sekolah. Ini di handphone kita adanya Alkitab digital. Apa salahnya Bapak Ibu ada waktu di pekerjaan, di sekolah, jam-jam istirahat. Apa salahnya kita baca Alkitab di sini? Di rumah bolehlah kita baca ini.
Jadi nggak ada alasan, berat kali aku bawa Alkitab itu di kerjaanku. Kalau berat, ini nggak berat, handphone kan nggak berat, di mana-mana kita pakai. Baca Bapak, ada waktu baca. Minimal ya Bapak Ibu, 1 hari itu jangan sampai kosong kita baca Alkitab. Karena itu adalah kebutuhan. Firman Tuhan ini kebutuhan, bukan kewajiban. Ibadah itu bukan kewajiban tapi kebutuhan Bapak Ibu. Kalau tidak kita anggap ibadah bersama, doa pujian penyembah firman Tuhan tidak kebutuhan, hanya kewajiban, rohani kita mati. Dan walaupun kita beribadah terpaksa, gak ada itu hasilnya Bapak Ibu. Yang terpaksa itu namanya terpaksa, dia kan semula mulutnya. Kalau bisa lah Bapak Gembala satu bulan aja lah, sekali sebulan, kalau bisa sekali seminggu. Padahal dia gak baca dalam kitab itu tiap hari, dibandingkan pun sama gereja orang lain sekali seminggu dia ibadah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi patokan kita firman Tuhan, bukan gereja lain ya Bapak Ibu. Next slide. Kalau masih tidak bertumbuh, ini ada pertanyaan, kenapa rupanya aku Kristen halaman doang? Kenapa harus bertumbuh ke rumah kudus, jadi Kristen di rumah kudus? Kalau kita masih bertahan, kita udah dengar firman Tuhan ini, betapa pentingnya kita bertumbuh kepada, atau kita betapa pentingnya kita masuk ke rumah kudus, tapi kita keraskan hati kita, jubul, udah cukupnya Kristen halaman, masuk juga kok Kristen halaman, gitu ya Bapak Ibu. Kita baca ayat ini ya. Ini sini ada Yohanes 15 ayat 8 ya. Kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berbuat. Atau di ayat 16 ini lebih sadis lagi ya, tegas firman Tuhan berkata gini, kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu dicampakkan, dibakar. Ini firman Tuhan loh Bapak Ibu. Bukan hanya tidak berbuah, tapi dibuang ke dalam api. Api itu maksudnya api neraka, kan tidak bertumbuh dia. Makanya ada lagu sekolah minggu, tinggallah dalamnya, pasti kau berbuah sama seperti pohon. Yang mau pohon anggur, mau pohon apapun itu, ranting itu tidak akan berbuah kalau dia lepas dari pokok anggur. Nempel aja Bapak Ibu, kita tugas kita sebenarnya simpel, nempel aja sama Tuhan. Bagaimana cara nempel? Itu tadi, tekunlah, jadikan ibadah, baca firman Tuhan, memuji menyembah itu kebutuhan. Kita nggak boleh absen sedetik pun Bapak Ibu ya. Karena kalau kita sudah nempel Bapak Ibu, ada masalah, ada cobaan, ada ujian, ada godaan, percayalah Bapak Ibu, pokok anggurnya itu Yesus Kristus akan berikan kita kekuatan. Apa yang kita butuhkan? Oh, finansial, Tuhan pasti kasih. Apa yang kita butuhkan? Kekuatan dalam menghadapi masalah, pasti Tuhan kasih. Apa yang kita perlukan? Kesehatan, pasti Tuhan kasih. Tanpa diminta pun Tuhan akan kasih, karena kita nempel di pokok anggur itu. Tapi kalau kita tidak nempel, gak bisa. Kita gak mengalami apa-apa, tidak mengalami terobosan, tidak mengalami mujizat. Hidup kita biasa-biasa saja. Bahkan iman kita tidak bertumbuh. Di Wahyu 3 ayat 16. Next slide. Jadi karena engkau suam-suam tubuh dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan. Gitu ya Bapak Ibu. Bayangkan Tuhan memuntahkan. Itu yang dimuntahkan itu Bapak Ibu. Di next selanjutnya, nanti kita baca sama-sama, itu baca Bapak Ibu di Yohanes 15 ayat 6, Wahyu 3 ayat 16. Itu dimuntahkan, artinya iman kita dangkal, rohani kita dangkal, kita suam-suam kuku. Itu kalau Kristen halaman suam-suam kuku Bapak Ibu. Wahyu 11 ayat 12 kita baca bersama-sama. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 lamanya. Maka dua sampai di situ Bapak Ibu. Jadi Wahyu 3 ayat 16 dan Wahyu 11 ayat 12, kalau kita masih di Kristen halaman itu masih som-som kuku. Imannya, rohani itu kering Bapak Ibu. Itu akan dimuntahkan, artinya tak masuklah dalam kerajaan surga. Ya Bapak Ibu. Bahkan di Wahyu 11 ayat 12, pelataran bait suci ini Bapak Ibu, Kristen halaman. Waktu Tuhan datang, rapture, pengangkatan, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ya Bapak PDP AB, semua orang sudah pernah menjelaskan, yang tertinggal adalah Kristen-Kristen halaman. Itu tertinggal Bapak Ibu. Misalnya kita ngotot ini, aku gak mau bertumbuh dalam Tuhan, aku cukup dan puas dalam Kristen halaman. Datanglah Tuhan malam ini, contoh kita mengeraskan hati, tak mau bertekun ya dalam ibadah yang di Roh Kudus itu, tertinggal kita Bapak Ibu. Tertinggal, kita disiksa 3,5 tahun atau 42
lagi. Next slide selanjutnya, kesimpulan. Bertumbuhlah dalam Kristus dengan tekun dalam persekutuan atau ibadah bersama, tekun dalam doa pujian penyembahan, serta hidup tekun untuk membaca atau mendengar dan taat melakukan firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh, penuh rasa hormat, takut kepada Tuhan, atau tidak memandang remeh enteng hadirat Tuhan, sehingga kita akan menghasilkan buah dan sampai kepada hidup yang kekal. Ini janji firman Tuhan Bapak Ibu, kalau kita tekun di ruang kudus, hidup kita berbuah. Artinya kita menghasilkan buah-buah roh, kita menghasilkan buah jiwa-jiwa keselamatan, keluarga kita pasti diselamatkan, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Siapa di sini yang mau bertumbuh dalam Tuhan? Siapa di sini yang mau mengambil keputusan hari ini? Oke, saya paham firman Tuhan, saya tidak mau jadi kisah halaman saja. Ya, ini akhir zaman, masa-masa sukar. Tapi kalau saya berada di ruang kudus, maka Tuhan akan habis-habisan membela kita. Maka Tuhan akan habis-habisan menolong kita. Dia akan cover kita, dia akan proteksi kita. Bahkan di tengah ada badai pun sekalipun, kita tetap aman di dalam Tuhan. Kita akan melihat ya mujizat Tuhan, hal-hal yang supranatural yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan akan sediakan kepada kita. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mau ingin bertumbuh lebih lagi, tekun dalam ruang kudus, bahkan akhirnya nanti kepada kesempurnaan Roh Kudus, mari kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Haleluya. Haleluya. Dengan iman katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Terlalu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu saudara terkasih. Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Dengan iman sepenuh katakan, tercurah. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, marilah kita arahkan pandangan kita kepada korban Kristus di kayu salib.
bukti kasih-Nya bagi kita. Bahwa kita harus sadar bahwa kita semua orang berdosa. Tapi oleh pengorbanan Kristus, oleh darah Yesus, segala dosa kita sudah diampuni. Maka arahkanlah hati kita, terima tubuh dan darahnya, maka berkat ilahi dengan iman akan kita terima malam ini. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kau teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur atas berkat ilahi yang kami terima. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan darah Kristus? Amin. Marilah kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Bapa, kami dengar firman. Firman itu adalah roti kehidupan. Amin. Bapa, tanpa firman maka kami tak memiliki kehidupan. Karena firman adalah Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, maka kehidupan kekal Engkau karuniakan bagi kami. Haleluya. Bahwa kami menyatu dengan Yesus. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami pasti berkemenangan. Karena kami sudah menyatu dengan Yesus sampai akhir zaman, akhir hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Kita mau mengatakan Samba Jehovah Debata. Haleluya. Boleh kita bertepuk tangan Bapak Ibu? Haleluya. Rapta ende homma. Samba Jehovah Debata. Amin. Haleluya. Sigogong langit toda isina. Amin. Haleluya. Ibrahim dalam marsingan tujalona. Amin. Haleluya. Nasokal jalana badian Jehovah. Amin. Haleluya. Enehon. Amin. Haleluya. Enehon. Amin. Haleluya. Enehon. Amin. Haleluya. Enehon. Puji Jehovah Debata. Puji Jehovah Debata. Amin. Haleluya. Barasi rohana sumurung doibana. Amin. Haleluya. Ta ende hon magoar libatata. Amin. Haleluya. Allah lidengani basara tuluhita. Ta ende hon amen. Ende hon amen.
Tuhan. Haleluya. Kami percaya kami akan tetap menyembah-Mu di dalam apapun terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mempunyai bumi dan segala isinya, bahkan setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Haleluya. Dengan iman dan sukacita katakan, Sombama Jehovah. Sombama Jehovah debatata. Amin haleluya. Si gonggong langit tak no di isina. Amin haleluya. Betahi talau masinggan tu jalana. Amin haleluya. Nasokal jalama badia di Jehovah. Rapta endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Dengan sukacita yo sama-sama. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Sahalinaita endehon. Endehon amin haleluya. Saya serahkan dengan hormat kepada Bapak Gembala. Oh, amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Haleluya. Curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan meninari engkau dengan janji dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga yang kami nantikan bersama-sama. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, terima kasih Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah worship night di Jumat depan. Hati-hati di jalan. Thank you.